Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syarul Rahman. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati Bapak Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD. Dan yang saya hormati segenap jajaran dosen tetap Tadris IPS, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Vika Anjana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bakat dan motivasi dalam belajar. Di sini ada A, bakat dalam proses belajar. Pertama, pengertian bakat terdapat 6 pendapat. 1. Kartini Kartono. B. Suganda Pubakawaja. C. Utamia Munadar. D. Given 2007. E. M. Ngalim Perindanta. F. KBBI. Dan yang kedua, jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat akademik. Yang kedua, bakat kreatif dan produktif. Yang ketiga, bakat seni dan musik. Yang keempat, bakat kinestik dan psikolog. Yang F, bakat sosial dan kepemimpinan. Yang bakat naturalisir. Yang selanjutnya, bakat bekerja administrasi. Dan yang terakhir, bakat mekanik. Nah, yang di sini ada F, dapat 5 kecerdasan naturalisir kemampuan. Yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi. Yang kedua, mengklasifikasikan dan mengkelompokkan. Yang ketiga, memahami hubungan etologi. Yang keempat, memelihara lingkungan. Yang kelima, menggunakan pengetahuan. Dan yang selanjutnya, kemampuan administrasi adalah kemampuan untuk yang pertama organisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga kemampuan berkomunikasi tertib, yang keempat ketelitian, yang kelima manajemen dokumen, yang keenam penggunaan administrasi, yang ketujuh penanganan tugas rutin, yang terakhir pemahaman sistem administrasi. Dan yang selanjutnya H, kemampuan mekanik adalah kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip mekanik dan menggunakan alat-alat mekanik, dan merawat dan memelihara peralatan, memperbaiki kerusakan mekanik, merakit dan memasang komponen, membaca rencana dan diagram inovasi mekanik. Dan ada tiga faktor yang mempengaruhi sistem bangun bakat. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor bawaan. Yang ketiga, faktor kepribadian. Yang faktor eksternal ada 7. Faktor lingkungan. Yang 2, latihan dan praktek. 3, pendidikan. 4, kesempatan. 5, ketahanan mental dan emosional. 6, lingkungan sosial. Dan 7, waktu. Dan selanjutnya 4, peran bakat dalam belajar. Yang di sini ada 5 tahap. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, pengembangan keterampilan lebih cepat. Yang ketiga, percayaan diri. 4, pengembangan kreativitas. Yang kelima, pengembangan identitas. Dan yang kelima ini ada usaha guru dalam mengenakan dan mengembangkan bakat siswa. Yang pertama, yang A, identifikasi bakat. B, mendorong ekspresi diri. C, menyediakan materi yang relevan. Yang D, mentoring. Yang E, aktivitas enricher. Yang F, sumber daya. G, evaluasi dan umpan balik. Yang G, evaluasi dan umpan balik terus trik. Yang H, fasilitas kolaborasi. Yang I, pemeran bakat. J, menghormati keanekaragaman. Nah, di sini udah di B. B ada motivasi dalam proses belajar. Pengertian motivasi dalam belajar ada 2, tujuan dan fungsi motivasi belajar. Motivasi belajar secara umum memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mendorong siswa untuk belajar. Yang kedua, menentukan arah dan tujuan belajar siswa. Yang ketiga,
menyeleksi perbuatan siswa. Yang ketiga, teori motivasi belajar. Teori motivasi belajar itu yang A, teori Marlowe, yang B, teori harapan Fromm, C, teori ER6, yang D, teori motivator Heisenberg. 1, motivation factor, 2, extrinsic factor. Yang E, teori Decision-Nan, yang F, teori Skinner. Yang keempat, macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi ini ada 2. Yang A, motif-motif bawaan, B, motif-motif yang dipelajari. Menurut para ahli psikologi, mengklasifikasi motif yang ada dalam diri manusia itu ada F, sampai F ya. Yang A, primer dan sekunder, yang B, motif printik dan motif ekstrinsik, yang C, motif tunggal dan motif bergabung, yang D, motif mendekat dan motif menjauh, dan yang E, motif sadar dan motif tidak sadar, yang F, motif genetik, sosiogenetik dan teogenetik. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada kesadaran siswa, yang selanjutnya sikap guru, dan yang C, pengaruh dari kelompok siswa, D, cita-cita atau aspirasi, E, kemampuan belajar, F, kondisi siswa, E, kondisi lingkungan, H, unsur dinamis dalam belajar, I, upaya guru dalam mengajar. Yang 6, hubungan minut motivasi dan prestasi siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kata yang kurang dipahami, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.